Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bahagia dengan hidup ini. Sebagian dari kita mungkin pernah mengalami kurang beruntung dalam hidup, mengalami masalah terkait dengan pengasuhan dari orang tua pada masa lalu. Mungkin orang tua menuntut berlebihan, menerima dengan prasyarat tertentu, dan kita menjadi orang yang kecewa, yang tidak bahagia. Atau kita kadangkala memperoleh banyak kritik, dipersalahkan, tidak didengar, bagaikan diterlantarkan, merasa dihukum dengan tidak adil. Atau sebagian kita bahkan mungkin merasa dibenci, ditolak, atau dibuang. Pertama-tama, mari kita hidup bebas dari emosi negatif, sedih, marah, cemburu, curiga, baper, dan yang lain-lain, supaya kita mendapatkan kehidupan yang menenteramkan, yang membahagiakan. Untuk itu kita perlu berlatih terus-menerus, mengasuh, melatih kebijaksanaan dalam hidup, supaya kita bisa mengambil keputusan yang baik, adil dalam memperlakukan orang lain, punya keberanian untuk berbuat yang benar, berani berpegang teguh pada prinsip iman yang benar, bisa menahan diri, disiplin, sederhana, mampu mengontrol diri. Dalam filsafat Stoa ada kalimat yang terkenal. Kalimat terkenal itu berbunyi begini: ada hal-hal yang bisa dikuasai, apa yang tergantung pada kita. Ada hal-hal yang tak bisa kita kuasai, apa yang tak tergantung pada kita. Dari diktum tersebut menjadikan kita bisa bebas dari stres, emosi negatif seperti sakit, takut, iri hati. Kalau kita menyadari bahwa ada sesuatu yang di luar kendali kita, misalnya bencana alam, mungkin juga pandemi COVID-19 ini di luar kendali kita, maka kita lalu bisa sadar bahwa segala sesuatunya ada yang di luar kendali kita. Mari kita melatih diri terus-menerus agar kita tidak stres, tidak marah tentang masa lalu, juga tidak marah tentang kehidupan ini. Ketika kamu berpikir bahwa kamu sudah dilukai, terapkan cara berpikir ini. Jika komunitas tidak dilukai karena hal itu, maka kamu juga tidak dilukai. Stres adalah suatu perasaan yang dialami apabila seseorang menerima tekanan. Tekanan atau tuntutan yang diterima mungkin datang dalam bentuk perlakuan yang tidak baik atau harapan yang belum tercapai. Dalam hidup
kita harus seperti yang dikatakan Friedrich Nietzsche. Mari kita mencintai takdir kita. Mencintai takdir meski itu sebuah penderitaan. Contoh sederhana begini. Kita kadangkala dalam perjalanan atau di tempat umum harus antre di bank, antre di rumah sakit. Nah, ketika kita sedang menunggu giliran itu, sikap kita bagaimana? Apakah kita mengeluh, ngedumel, marah-marah, atau kita punya pilihan yang baik? Ketika kita antre, misalnya kita membaca buku atau berdoa, kita mengedukasi diri dengan membaca buku, atau ketika kita berdoa dalam hati, kita mohon kekuatan dari Tuhan. Nah, sesuatu yang terasa negatif dalam hidup kita, kalau direspon secara positif, maka hasilnya akan baik, akan membahagiakan kita. Terutama kita semua yang pernah menjalani masa muda, pasti kadang-kadang ada perasaan terluka, ada perasaan seperti kehidupan ini tidak adil. Mari kita mengembangkan 3 sikap ini dalam hidup, supaya kita bertumbuh menjadi orang yang bahagia. Pertama, mari kita mendisiplinkan keinginan kita. Karena penyebab penderitaan ini adalah keinginan. Keinginan, apalagi keinginan yang tidak teratur. Keinginan saja sudah menyebabkan penderitaan. Apalagi ditambah keinginan yang tidak teratur, penderitaannya menjadi double. Artinya, jika kita menginginkan atau kita menghindari apakah segala sesuatu itu berada dalam kendali kita atau di luar kendali kita, kita bisa mengambil jarak terhadap peristiwa hidup ini. Misalnya, apakah saya ingin menjadi anak yang pandai? Apakah saya ingin cepat mendapat vaksin COVID-19? Nah, keinginan itu perlu dicek. Apakah keinginan kita itu ada di bawah kendali kita atau enggak? Itu harus disadarkan. Kalau misalnya itu di luar kemampuan kita, sikap yang tepat menghadapi persoalan itu adalah ikhlas, tulus, menerima, pasrah. Kalau istilah orang beriman, pasrah kepada Tuhan, ikhlas menjalani kehidupan ini. Yang kedua, mari kita disiplin dalam tindakan. Disiplin dalam tindakan ini, kalau dalam bahasa teologi, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap jiwa, juga mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Disiplin ini dalam arti tertentu menghormati diri sendiri secara pantas, mengasihi sesama kita,
merawat alam semesta, juga mengasihi Tuhan, memperlakukan orang lain dengan adil. Dan kita bertanya diri ketika berperilaku dengan orang lain, memperlakukan orang lain dengan sikap hormat, pun dengan sikap kita kepada Tuhan. Yang ketiga, mari kita disiplin menggunakan kemampuan kita. Disiplin dalam menggunakan kemampuan kita ini dan mengendalikan pendapat kita ini perlu latihan. Karena otak manusia sudah terbiasa membentuk opini dalam sepersekian detik. Misalnya saja, kalau ada teman kita salah omong, kita sudah marah, tersinggung. Padahal memang teman kita tidak bermaksud menyinggung perasaan kita. Mari kita mewaspadai apa yang kita pikirkan. Kalau pikiran kita selalu positif, kita akan menjadi orang yang sehat dan bahagia, termasuk reaksi kita terhadap kejadian buruk. Kalau pikiran kita negatif, kita akan menjadi orang yang gampang terluka dan sakit hati. Latihan mengendalikan keinginan, latihan berlaku hormat dan adil kepada sesama, dan bereaksi positif terhadap kejadian yang jelek, membuat mental kita sehat dan hidup kita bahagia. Pikiran yang baik, pikiran yang kuat, yang sehat bisa membuat kita hidup penuh sukacita, apalagi dilandasi iman yang dalam, kasih kepada Tuhan, dan harapan dalam hidup yang tak pernah padam. Mari kita menjalani hidup ini dengan bahagia, dengan penuh sukacita. Salam sehat, salam tetap semangat, tetap kreatif dalam masa yang sulit. Amin.